Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Bu Yulis di pembelajaran IPA kelas 8 pada pertemuan yang keempat. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia, tepatnya tulang dan otot. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, membedakan antara tulang rawan dengan tulang keras. Yang kedua, menjelaskan proses pembentukan tulang. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur rangka tubuh manusia. Yang keempat, mengidentifikasi macam-macam sendi pada manusia. Yang kelima, menjelaskan perbedaan otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Yang keenam, menjelaskan mekanisme gerak otot. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, coba perhatikan gambar berikut. Seandainya tiang tenda diibaratkan sebagai rangka, sedangkan kain tenda diibaratkan sebagai otot, dapatkah kalian menyebutkan fungsi rangka dan otot? Seperti kita ketahui, gerak merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dikarenakan adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan letaknya, rangka makhluk hidup terdiri dari endoskeleton atau rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Contoh rangka manusia karena letaknya yang di dalam tubuh terbungkus oleh otot dan kulit. Yang kedua, eksoskeleton atau rangka luar adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya rangka pada vertebrata seperti arthropoda dan moluska. Anak-anak, sistem rangka pada manusia terdiri dari banyak sekali tulang. Misalnya pada anggota tubuh bagian tangan. Terdapat 6 jenis tulang yaitu tulang lengan atas atau humerus, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang telapak tangan atau metakarpal. Dan masih banyak jenis tulang yang lain. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang pada tubuh manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Anak-anak, rangka manusia terdiri dari tulang keras, tulang rawan, dan ikat sendi atau ligamen. Tulang keras banyak mengandung zat kapur, kalsium karbonat, dan kalsium fosfat, serta sedikit zat perekat atau kolagen, memiliki saluran Havertz yang berisi saraf pembuluh darah yang berfungsi memelihara kehidupan sel tulang. Terdapat hampir seluruh tulang pada orang dewasa. Tulang rawan banyak mengandung zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur sehingga bersifat lentur dan liat dan tidak memiliki saluran Havertz. Tulang pada bayi, cuping hidung, daun telinga, dan persendian adalah contoh dari tulang rawan. Ikat sendi atau ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Anak-anak, tulang mempunyai banyak fungsi. Yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua sebagai penopang tubuh, yang ketiga pemberi bentuk tubuh, yang keempat pelindung bagian tubuh yang lunak, contohnya otak, jantung, paru-paru, sumsum, dan lain-lain. Yang kelima tempat pembentukan sel darah merah. Anak-anak, struktur tulang manusia terdiri atas ada tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum putih tulang, dan periosteum. Anak-anak, bentuk tulang dapat dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa atau panjang, tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa atau tulang panjang bentuknya seperti pipa panjang atau silindris atau diafise, ujungnya membulat atau epifise, tersusun atas tulang rawan. Bagian tengah bernama metafise dan berongga yang berisi sumsum tulang merah untuk pembentukan tulang, sumsum tulang kuning untuk pembentukan sel lemak. Tulang pendek ciri-cirinya tulangnya lebih kecil, bentuknya hampir seperti kubus atau bulat, dapat bergerak bebas, ditemukan pada tulang telapak tangan dan kaki.
Anak-anak, tulang pipi berbentuk lempengan pipih yang lebar, berfungsi melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya. Ditemukan pada tulang kepala dan juga tulang belikat. Anak-anak, tulang tak beraturan. Tulang bentuk yang kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus ditemukan pada tulang rahang, ruas tulang belakang. Anak-anak, di dalam tulang terjadi proses osifikasi tulang. Tulang yang ada di dalam tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu lahir, tulang kamu tersusun dari tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Pernahkah kamu berpikir mengapa tulang pada telinga dapat dilipat? Tulang pada daun telinga dapat dilipat karena tulang pada daun telinga adalah tulang rawan. Tulang hidung ataupun tulang rawan penyusun persendian adalah contoh tulang rawan juga. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau osifikasi. Anak-anak, berikutnya adalah persendian atau artikulasi adalah hubungan antar tulang. Berdasarkan ada tidaknya gerakan dibedakan menjadi sendi mati atau sinartrosis, sendi kaku atau amfiartrosis, dan sendi gerak. Sendi gerak yang pertama adalah sendi peluru. Sendi ini memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya hubungan tulang belikat dengan tulang lengan atas. Kemudian tulang pinggul dengan tulang paha. Sendi gerak berikutnya adalah sendi engsel. Sendi ini memungkinkan gerakan satu arah. Sendi ini terdapat pada siku dan lutut. Sendi gerak berikutnya adalah sendi putar. Sendi yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Contohnya, persendian antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Pada gambar ini, sendi tersebut memungkinkan kepala dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Sendi gerak berikutnya, sendi pelana. Sendi yang memungkinkan beberapa gerak rotasi namun tidak ke segala arah. Contohnya, pangkal ibu jarimu. Berikutnya, sendi geser atau plen. Sendi ini memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya, sendi pada tulang pergelangan tangan dan kaki. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang rangka, sekarang kita belajar tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Otot mempunyai 3 ciri yaitu pertama, kontraktibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Yang berikutnya, elastisitas yang merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Anak-anak, ada 3 jenis otot pada tubuh manusia. Yang pertama otot polos, yang kedua otot rangka, yang ketiga otot jantung. Pada otot polos mempunyai ciri-ciri sel berbentuk gelendong, berinti hanya satu, bekerja tak sadar, menyusun sebagian organ dalam. Pada otot lurik atau rangka, sel berbentuk serabut, berinti banyak, terdapat bagian terang dan gelap, menyusun otot rangka, dan bekerja secara sadar. Otot jantung, ciri-cirinya, selnya berbentuk serabut, memiliki banyak inti, bekerja tidak sadar, hanya terdapat pada organ jantung. Sifat kerja otot, antagonis dan sinergis. Antagonis merupakan kerja dua otot yang berlawanan, yaitu yang satu berkontraksi, yang lain relaksasi. Contohnya yang pertama fleksi dan ekstensi, membengkokkan dan meluruskan pada siku dan lutut. Yang kedua abduksi dan aduksi, mendekati dan menjauhi tubuh, misalnya pada sendi lengan dan sendi pada paha.
Yang ketiga, pronasi dan supinasi, menengadah dan menelungkup. Misalnya ketika menengadahkan atau menelungkupkan telapak tangan. Yang keempat, depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas. Misalnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Sinergis merupakan kerja dua otot yang saling membantu, misalnya otot pronator teres dan otot quadratus. Anak-anak, tadi kita sudah belajar rangka dan otot. Sebagai tambahan, Ibu sampaikan gangguan dan kelainan pada rangka dan otot, antara lain disebabkan oleh gangguan dan kelainan pada tulang, sendi, dan otot. Gangguan dan kelainan pada tulang, contohnya skoliosis, lordosis, kifosis, fraktura, osteoporosis, dan rakitis. Gangguan dan kelainan pada persendian, contohnya artritis eksudatif, artritis sika, dislokasi, terkilir, dan ankilosis. Gangguan dan kelainan otot, atrofi, hipertrofi, kram, tetanus, miastenia gravis. Anak-anak, menjaga dan merawat rangka dan otot agar bisa berfungsi dengan baik. Agar rangka dan otot dapat berfungsi dengan baik, maka rangka dan otot perlu dijaga dan dirawat. Antara lain dengan jalan, yang pertama, menghindari benturan dengan benda-benda yang keras. Berikutnya, berolahraga secara kontinu. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, terutama zat-zat makanan yang diperlukan oleh tulang dada, tulang, dan otot. Tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Anak-anak, pada pertemuan kali ini ada evaluasi. Evaluasi yang pertama, klasifikasikan tulang berdasarkan bentuk dan ukuran dengan memberi tanda centang. Di sini sudah Ibu berikan ada 10 tulang ya. Yang pertama tulang lengan atas, yang kedua tulang pengumpil, yang ketiga tulang hasta, 4 tulang betis, 5 tulang kering, 6 tulang ruas jari, 7 tulang tengkorak, 8 tulang rusuk, 9 tulang belikat, 10 tulang punggung. Silakan kalian pilih jenisnya, kemudian beri tanda centang pada kolom yang sudah tersedia. Tugas yang berikutnya, nomor 2, kalian bedakan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Kalian isikan pada kolom yang sudah disediakan. Anak-anak, pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga selalu sukses. Jangan lupa jagalah tulang dan ototmu. Jangan lupa juga kirim tugasnya lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.